A few moments later. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu idea yang berarti gagasan, konsep, cita-cita, dan pengertian dasar, serta logos yang berarti ilmu. Secara etimologis, ideologi dapat diartikan sebagai cita-cita atau pandangan suatu bangsa yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila sebagai dasar sistem penyelenggaraan negara bagi seluruh warga negara Indonesia yang berdasar kepada cita-cita luhur bangsa. Menurut para tokoh sastra prateja, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Selanjutnya, Soeharjanto, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Mulyarto, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Martin Seliger, ideologi sebagai sistem kepercayaan. Alvin Goldner, ideologi sebagai proyek nasional. Dan terakhir Paul Hirsch, ideologi sebagai relasi sosial. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sebagai cita-cita negara dan sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada masa pemerintahan Soekarno, digunakan sebagai alat pemersatu bangsa, periode 1945 sampai 1950 yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Namun dalam praktek kenegaraan sistem tersebut tidak dapat diwujudkan. Periode 1950 sampai 1959 mencampur ideologi Pancasila dengan ideologi liberal sehingga berpengaruh terhadap stabilitas pemerintahan. Periode 1956 sampai 1965 yang dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin dikarenakan menganut supremasi presiden. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Soeharto, pemerintah ingin melaksanakan Pancasila dan juga UUD 1945 secara murni serta konsekuen sebagai kritik kepada Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila melalui program andalannya yaitu P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Adapun nilai dan norma-norma yang terkandung dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa berdasarkan ketetapan tersebut meliputi 34 butir, namun sayangnya pada keberlanjutannya Pancasila dijadikan sebagai asas organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Pada masa pemerintahan Habibie, menghapus P4 dan tidak menjadikan Pancasila sebagai program prioritas dikarenakan disibukkan dengan ketidakstabilan kehidupan di bidang politik baik di dalam dan di luar negeri. Menurut Nurwardani DKK tahun 2017, penghapusan P4 disertai pula dengan pembubaran BP7 atau Badan Penyelenggaraan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Pengalaman Pancasila sebagai lembaga yang bertanggung jawab memberikan penataran P4 melalui Kepres nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan Kepres nomor 10 tahun 1979. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, Presiden Abdurrahman Wahid memandang Pancasila dalam dua aspek, yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa dan falsafah negara berstatus sebagai kerangka berpikir yang harus diikuti oleh undang-undang dan produk-produk hukum yang ada. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, aliran kepercayaan Konghucu diakui dan diberikan ruang untuk menjalankan peribadatannya. Pada masa pemerintahan beliau diwarnai konflik gerakan separatis di Aceh, Maluku, dan Papua. Pada masa pemerintahan Megawati, menitikberatkan pemerintahannya kepada masalah ekonomi, namun pendidikan Pancasila memiliki posisi lemah dikarenakan tidak dicantumkan sebagai mata pelajaran wajib di jenjang persekolahan. Dan yang terakhir, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, belum adanya lembaga yang bertugas untuk mengawal Pancasila seperti yang diamanatkan dalam Kepres nomor 27 tahun 1999.
Namun, SBY menandatangani Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menginstruksikan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi menurut Nurwardani 2016. A few moments later. Tinjauan sosiologis Pancasila sebagai ideologi. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa mencerminkan kehidupan beragama dan kepercayaan masyarakat Indonesia sebagai implementasi kepercayaan terhadap hal gaib di luar keberadaan manusia. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kehidupan masyarakat yang mengutamakan saling menghormati dan menghargai hak orang lain. C. Sila persatuan Indonesia, rasa cinta tanah air dan solidaritas. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengutamakan musyawarah dalam mencari keputusan bersama serta menghargai perbedaan pendapat. Selanjutnya E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam gaya hidup sederhana, gemar menolong dan menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Tinjauan politis Pancasila sebagai ideologi. Sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam toleransi umat beragama. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan dalam perlindungan hak asasi manusia. Sila persatuan Indonesia mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadi dan golongan. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengutamakan musyawarah dalam mencapai kata mufakat. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok. Ideologi terbuka merupakan ideologi yang nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Menurut Syarbaini tahun 2009, nilai-nilai tersebut telah berkembang dan dimiliki oleh masyarakatnya sejak lama. Batasan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Yang kedua, larangan terhadap komunisme, marxisme, dan leninisme. Yang ketiga, mencegah berkembangnya paham liberal. Yang keempat, larangan pandangan ekstrim. Dan yang kelima, penciptaan norma baru melalui konsensus. Ideologi Pancasila merupakan ideologi yang wajib kita junjung tinggi, terutama dalam menghadapi tantangan yang dihadapi bangsa kita, baik yang datang dari internal maupun eksternal. Ideologi lainnya tidak semuanya sesuai dan memberikan pengaruh positif kepada kehidupan masyarakat, sehingga kita sebagai penganut ideologi terbuka harus memiliki kesadaran dan pengaruh yang hadir. Perbandingan ideologi Pancasila dan ideologi lainnya. Aspek politik hukum. Liberalisme meliputi demokrasi liberal, hukum untuk melindungi individu dan kepentingan individu diutamakan. Komunisme meliputi demokrasi rakyat, berkuasa mutlak satu parpol, hukum melanggengkan komunis. Sosialisme meliputi demokrasi untuk kolektivitas, diutamakan kebersamaan dan masyarakat sama dengan negara. Yang terakhir, Pancasila meliputi demokrasi. Pancasila hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan keberadaan individu dan masyarakat. Selanjutnya dalam aspek ekonomi. Liberalisme meliputi peran negara kecil, swasta mendominasi, kapitalisme, monopoli, dan persaingan bebas. Selanjutnya komunisme meliputi peran negara dominan demi kolektivitas dan monopoli negara. Sosialisme meliputi peran negara untuk pemerataan, keadilan distributif yang diutamakan. Pancasila meliputi peran negara ada agar tidak terjadi monopoli. Pelaku ekonomi terdiri dari BUMN, koperasi, dan swasta. Aspek dalam bidang agama ada liberalisme meliputi agama urusan pribadi, bebas beragama atau tidak. Selanjutnya ada komunisme meliputi agama candu masyarakat, agama harus dijauhi dari masyarakat atau ateis. Selanjutnya sosialisme, agama harus mendorong berkembangnya kebersamaan, dan Pancasila meliputi bebas memilih salah satu agama, agama harus menjiwai dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.
Selanjutnya, dalam aspek individu dalam masyarakat, ada liberalisme meliputi individu penting daripada masyarakat, ada komunisme meliputi individu tidak penting, masyarakat tidak penting, kolektivitas yang dibentuk negara lebih penting. Ada sosialisme meliputi masyarakat lebih penting daripada individu. Selanjutnya, Pancasila meliputi individu diakui keberadaannya, masyarakat diakui, hubungan masyarakat selaras, serasi, seimbang, masyarakat ada karena keberadaan individu, individu mempunyai arti bila hidup di tengah masyarakat. Dan yang terakhir dalam aspek ciri khas, liberalisme meliputi penghargaan atas HAM, demokrasi, negara hukum, menolak dogmatis, reaksi terhadap absolutisme. Komunisme meliputi demokrasi liberal, hukum untuk melindungi individu, politik mementingkan individu, sosialisme meliputi kebersamaan, akomodasi, dan jalan tengah. Selanjutnya yang terakhir, Pancasila, keselarasan, keseimbangan, dan keserasian dalam setiap aspek kehidupan. A few moments later. Selanjutnya, perbedaan ideologi Pancasila, liberalisme, dan komunisme. Pancasila meliputi sumber falsafah bangsa Indonesia, dasar hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, dan negara. Negara merupakan persekutuan hidup manusia atau makhluk hidup dan makhluk sosial, serta manusia sebagai makhluk Tuhan. Dan agama, bukan negara sekuler, memisahkan negara dengan agama, percaya adanya Tuhan dan tak boleh ateis. Selanjutnya, liberalisme meliputi falsafah individualisme sebagai makhluk hidup atau kebebasan individu. Kebebasan manusia dalam realisasi demokrasi senantiasa mendasarkan atas kebebasan individu di atas segala-galanya. Bebas memilih agama dan menjalankan ibadah, tetap bebas juga tak percaya Tuhan. Membedakan dan memisahkan antara agama dan negara atau sekuler. Dan yang terakhir, komunisme meliputi falsafah materialisme sebagai makhluk sosial atau komunal. Sebagai manifestasi dari manusia sebagai makhluk komunal, nilai tertinggi dalam negara adalah materi sebagai nilai manusia ditentukan oleh materi dan tak percaya Tuhan atau ateis. Berikut cara mengatasi konflik SARA. Poin pertama, memperkuat persaudaraan sesama suku bangsa Indonesia dengan cara mempererat tali silaturahmi melalui kegiatan titian muhibah, budaya ataupun kerjasama di segala bidang. Poin kedua, mengikat sikap rasa saling menghargai di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya dalam menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Poin ketiga, tidak mudah emosi, tidak menyimpan dendam kepada orang lain, bersikap sopan dan santun dalam bertindak dan bertutur kata. Poin keempat, menumbuhkan sikap gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Poin kelima, menerima kenyataan bahwa di Indonesia banyak sekali perbedaan-perbedaan dan perbedaan menjadi fitrah bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Kesimpulan mengenai Pancasila, sebuah ideologi asli Indonesia. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila yang terdiri dari 5 prinsip mencerminkan keunikan dan keberagaman budaya Indonesia, serta nilai-nilai yang mendalam yang dipegang oleh bangsa ini. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa yang mencerminkan kepercayaan dalam keberadaan Tuhan dan pengakuan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab yang menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat manusia. 3. Persatuan Indonesia yang menunjukkan komitmen terhadap kebersamaan dan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang menegaskan demokrasi dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menunjukkan komitmen terhadap keadilan sosial dan ekonomi bagi semua warga negara. Maka Pancasila sebagai ideologi negara membentuk dasar bagi sistem pemerintahan, hukum, dan kebijakan publik di Indonesia. Pancasila juga berfungsi sebagai pemersatu berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya yang ada di Indonesia serta sebagai panduan bagi masyarakat dalam berinteraksi satu sama lain dan dengan pemerintah.